Tinggal menghitung hari lagi kita akan menyaksikan series pertama dari jagat sinema Bumi Langit yang berjudul Tira. Series ini akan berfungsi sebagai prequel untuk film Godam dan Tira yang akan menjadi next entry untuk jagat sinema Bumi Langit setelah sebelumnya sudah merilis 3 film terdahulu, yaitu Gundala, Sri Asih, dan Virgo and the Sparklings. Series ini akan tayang di Disney Plus Hotstar pada tanggal 16 Desember dan seperti apa trailernya, apa saja hal-hal kecil yang mungkin terlewatkan pada saat kalian menyaksikan trailernya. Universe, let's talk about it. Series ini akan berjumlah sebanyak 8 episode yang akan tayang setiap minggunya, diperankan oleh Chelsea sebagai Suci, kemudian ada Bisma Mulia sebagai Ben, Karina Suwandi sebagai Widya, Jeremy Juanito sebagai Haikal, Agnes Naomi sebagai Maudi, dan sejumlah cast lainnya seperti Egy Fedli yang belum terkonfirmasi akan memerankan karakter apa, dan juga ada aktor senior yaitu Matias Mucus yang sepertinya akan berperan sebagai ayahnya Suci. Series ini merupakan adaptasi dari komik yang berjudul Tira yang merupakan salah satu jagoan lokal kita dan akan memiliki partnership dengan Godam lewat filmnya Godam dan Tira nanti. Kabar yang beredar mengatakan bahwa series ini akan syarat dengan kultur budaya Tiongkok yang melatar belakangi kehidupan dari Suci. Dan ayo kita menyelam lebih jauh lagi ke dalam official trailernya. Pak, Suci mau jadi kayak mama. Di awal trailer memperlihatkan Suci yang sedang berlari sepertinya menghindari kejaran seseorang atau mungkin sekelompok orang. Seperti yang kita ketahui dari official teaser sebelumnya, Suci diceritakan akan menyelamatkan nyawa 9 anak yang direncanakan akan dijadikan sebagai tumbal dalam sebuah ritual yang dipimpin oleh karakter yang diperankan oleh Egy Fedli. Dan setelah aksi heroik dari Suci tersebut, karakter yang diperankan oleh Egy Fedli meminta anak buahnya untuk menargetkan Suci untuk ditangkap. Jadi mungkin adegan ini adalah salah satu adegan di mana Suci menghindari sekelompok orang suruhan dari karakter yang diperankan oleh Egy Fedli. Kemudian berpindah ke adegan flashback yang memperlihatkan masa kecil Suci yang sedang berlatih bela diri dan diawasi serta kemungkinan dimentori langsung oleh ayahnya yang diperankan oleh Matias Mucus. Suci yang masih kecil di sini diperankan oleh Nafiza Fatia yang juga pernah bermain dalam film Waktu Maghrib dan Pengabdi Setan 2 Communion. Suci yang berlatih martial art sejak kecil mengingatkan saya terhadap film-film superhero lainnya yang memang sudah mendapatkan tempaan atau talenta martial artnya sejak kecil. Seperti misalnya Shang-Chi dari Marvel. Ini juga paralel dengan perjalanan Sancaka yang sudah berlatih bela diri sejak kecil dalam film Gundala. Begitupun juga dengan Alana sebelum menjadi Sri Asih. Sepertinya memang Suci di sini ditempa sejak kecil karena dia bahkan berlatih di camp latihan martial art di mana Suci berlatih dengan menggunakan wooden dummy atau boneka kayu dan di belakangnya ada samsak. Ditambah lagi di scene setelahnya Suci juga menggunakan samsak ini untuk melatih tinjunya. Beralih ke adegan berikutnya memperlihatkan Suci menatap ke rooftop sebuah gedung. Kemungkinan di adegan ini Suci bersiap untuk melompat seperti yang diperlihatkan di adegan setelahnya di mana Suci bisa melompat dengan sangat tinggi. Dan bisa saja Suci sedang menghadapi pertarungannya dengan karakter yang dimainkan oleh Egy Fedli. Yang menarik ada sebuah tayangan TV yang memperlihatkan aksi seseorang yang memakai kostum Tira seperti yang kita kenal selama ini melalui komik maupun melalui teaser first look tahun lalu. Adegan ini ditampilkan melalui TV tabung. TV tabung emang masih ada sekarang, udah jarang ditemukan kan? Sementara di tayangan TV tersebut sepertinya merupakan karakter yang dimainkan oleh Widya yang diperankan oleh Karina Suwandi. Diceritakan sebelumnya Widya ini adalah aktris bela diri senior yang menjadi mentor untuk Suci. Di samping TV tersebut terdapat VCD player dengan sejumlah koleksian VCD di atasnya yang mungkin merupakan VCD dari film-film aksi yang dibintangi oleh Widya. Berlanjut di adegan lainnya, Suci mendapatkan jaket dari ayahnya yang bertuliskan Asosiasi Stuntman Nusantara. Setelah saya telusuri, memang ada Asosiasi Stuntman Indonesia yang bernama Piranha Stunt Indonesia, di mana mereka telah terlibat dalam sejumlah film aksi dan film kolosal sejauh ini. Bisa saja ini adalah versi fiksinya, namun yang menarik perhatian saya adalah pemilihan nama asosiasi ini. Ketimbang memakai nama Indonesia, mereka malah memakai nama Nusantara. Ini merupakan
sebuah referensi yang menarik untuk karakter Nusantara yang juga merupakan karakter milik Bumi Langit yang saya percaya akan segera diperkenalkan juga dan bisa saja punya peran besar dan vital di keseluruhan lore Bumi Langit. Nama aslinya adalah Nelson yang diciptakan oleh Matter dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 melalui komik berjudul Nusantara Teror Terselubung. Dia dianggap sebagai adisatria atau superhero terkuat kedua di Bumi Langit. Nelson sendiri mendapatkan kekuatan supernya dari Sazabo dengan menggunakan teknologi yang 200 tahun lebih maju dari bumi. Petunjuk lainnya terdapat di suli suara di mana memperdengarkan suara Suci yang masih kecil bercita-cita ingin seperti ayahnya yang menandakan bahwa ayahnya sebenarnya berprofesi sebagai stuntman dan inilah yang menjadi keinginan kuat yang membuat Suci kepengen banget untuk menjadi stunt woman. Satu hal yang saya sukai di sini adalah ketika series Tira mengangkat profesi stuntman atau stunt woman sebagai premis cerita yang sangat dicita-citakan oleh Suci. Selama ini stuntman atau stunt woman merupakan salah satu profesi yang selalu dikerdilkan, yang selalu dianaktirikan. Padahal suksesnya sebuah film laga dan genre film yang lainnya tentu saja juga tidak lepas dari jasa para stuntman ataupun stunt woman. Meskipun memang ada beberapa aktor yang lebih memilih untuk melakukan aksi stuntnya sendiri, seperti misalnya Jackie Chan atau mungkin Tom Cruise. Beralih ke adegan setelahnya, Suci terlihat mengikuti audisi stunt woman untuk sebuah proyek film, di mana di belakangnya terdapat sebuah poster film yang sepertinya menempatkan wajah Widya sebagai karakter utamanya. Sementara di sekitar ruangan tersebut kita bisa menemukan peralatan fitness, dan yang mengaudisi Suci adalah 3 orang, salah satunya adalah Widya. Sementara di sebelah kirinya adalah Haikal yang diperankan oleh Jeremy Juanito, sementara di sebelah kanannya adalah karakter yang diperankan oleh Eric Lasmono yang bernama Evan. Sementara dari sudut pengambilan gambar yang lain dari atas memperlihatkan di meja mereka sudah menempatkan 4 foto orang-orang yang sudah mengikuti audisi untuk menjadi stunt woman atau stuntman untuk proyek film tersebut. Beralih ke adegan setelahnya, Widya juga mementori Suci untuk melaksanakan latihan menembak. Seperti yang kita ketahui, dalam komik Tira yang bernama asli Susi juga memiliki keahlian dan kemahiran dalam hal menembak. Apalagi dalam melaksanakan aksinya sebagai adisatria, Susi mempersenjatai dirinya dengan sejumlah senjata api. Di adegan setelahnya, Suci akhirnya mencoba untuk melakukan latihan menembak untuk pertama kali dengan 2 kali percobaan tembakan, yang satunya mengarah tepat sasaran, yang satunya melenceng. Namun tetap dipuji oleh Widya sebagai sesuatu hal yang baik untuk seorang pemula. Lo kan dari dulu keluar-keluar tuh, pengen jadi stunt terkenal. Nyerah sekarang. Ya nggak nyerah lah. Semester depan kan gue skripsi, jadi gue baru bisa syuting ya setelah itu. Sementara itu di dalam kamar, Suci terlihat ditemani oleh sahabatnya yang bernama Maudi yang diperankan oleh Agnes Naomi. Dari ajang Indonesia Comic Con sebelumnya dijelaskan bahwa karakter Maudi ini adalah pemilik rumah tempat di mana Suci menumpang. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat bertolak belakang dengan source materialnya, di mana Suci pada dasarnya adalah orang kaya. Dia memiliki segalanya, sampai-sampai dia diibaratkan sebagai Bruce Wayne versi wanita. Namun dalam trailer ini terlihat kalau Suci bukan berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang kaya raya. Di dinding kita bisa menemukan sebuah poster yang sepertinya ini merupakan sebuah poster yang sama yang juga kita temukan di adegan setelahnya, yaitu poster film yang berjudul The Host City yang dirilis pada tahun 2018 bulan Juni. Film ini diproduksi oleh The Indonesian Film Academy dan dibintangi oleh Nesya Febi sebagai Adam, kemudian ada nama Elviser Nur, Yusuf Ardiansyah, Andreas Michael Shandy, dan sejumlah nama lainnya. Setelah saya telusuri lebih jauh, sepertinya ini merupakan nama-nama fiksi yang merupakan aktor-aktor yang tersohor di jagat sinema Bumi Langit di dunia entertainmentnya. Sementara itu di sebelahnya juga terdapat sebuah potongan poster yang bertuliskan Across the Universe. Sementara di dinding sebelahnya lagi kita mendapatkan sebuah poster astronomi. Di sini Maudi mempertegas tentang keinginan atau cita-cita besar dari Suci yang kepengen menjadi stunt terkenal. Namun Suci harus menahan keinginannya tersebut karena dia menghadapi agenda yang jauh lebih penting, yaitu skripsi yang membuatnya terpaksa menghentikan semua kegiatan proses syutingnya. Adegan berikutnya memperlihatkan Suci yang sedang melakukan aksi stuntnya dengan mengendarai sepeda motor, di mana dia berhasil selamat dari aksi berbahaya yang dia lakukan, lalu beralih ke adegan di mana Suci mengecek setiap jadwal kegiatannya. Di papan tersebut terdapat sejumlah agenda yang harus dilakukan oleh Suci yang sepertinya setiap kegiatannya dibeda-bedakan berdasarkan warna kertas yang dia tempelkan. Untuk kertas yang berwarna biru sepertinya merupakan agenda atau kegiatan kampusnya Suci, sementara untuk kertas yang berwarna orange merupakan kegiatan
kegiatan profesinya. Dan kertas untuk berwarna hijau mungkin kegiatan untuk waktu lowongnya. Salah satu kertas berwarna biru bertuliskan kuis jam 8 pagi, kemudian paper submit jam 12, yang menandakan ini adalah kegiatan kampus. Sementara untuk kertas yang berwarna orange, salah satunya adalah mengambil fee, yang berarti ini berkaitan dengan kegiatan profesinya sebagai stuntwoman. Sementara salah satu kertas yang berwarna hijau sepertinya bertuliskan libur. Artinya ini adalah kegiatan lowong yang bisa dimanfaatkan oleh Suci untuk me time. Sementara itu di papan sebelah kiri kita bisa menemukan sebuah poster astronomi lagi. Lalu ada leaflet seminar nasional dan leaflet online kreatif. Poster di bagian bawahnya adalah poster yang menarik perhatian karena sepertinya menampilkan karakter yang mirip seperti The Riddler dari film The Batman. Dan poster yang di sebelah kanannya yang tadi kita bahas yaitu poster film The Host City. Nice, not bad for first timer. Stand by. Action. Maju! Suci pun akhirnya terlihat berlari-lari untuk mengejar kegiatan di kelasnya. Yang mana ini mengingatkan saya terhadap salah satu adegan dalam film Virgo and the Sparklings juga ketika Riani terlambat masuk ke dalam kelas. Kembali beralih ke kegiatan Suci ketika menjalani profesinya sebagai stuntwoman, di mana dia harus melakoni aksi berbahaya dengan dirinya, harus menjalani aksi dengan di sekujur tubuhnya dilumuri api. Sementara kru film yang bertugas memimpin adegan tersebut yang ternyata melibatkan karakter yang dimainkan oleh Marcel Siahaan. Marcel sendiri juga pernah terlibat dalam film Adi Satria atau superhero lainnya, yaitu dalam film Wiro Sableng di mana dia berperan sebagai Rana Weleng. Sampai di sini saya percaya kalau ini adalah adegan pengambilan gambar untuk sebuah proyek film yang memperlihatkan perseteruan gangster. Namun sayangnya dalam proses pengambilan gambar ini sepertinya memakan korban karena ada salah satu penyusup yang berupaya untuk mencederai atau melukai Suci sebagai stuntwoman yang ditargetkan, yang mana kemungkinan ini sudah diincar oleh orang suruhan dari karakter yang diperankan oleh Egy Fedli. Jadi adegan ketika Suci ditikam oleh salah seorang stuntman kemungkinan besar adalah adegan di luar skrip. Adegan ini sendiri membawa kita callback ke adegan awal film Gundala ketika terjadi kekacauan di depan pabrik tempat Ayah Sancaka bekerja, di mana Ayah Sancaka akhirnya menjadi korban ketika dia ditikam oleh salah seorang pendemo yang sebenarnya merupakan penyusup. Namun sayangnya setelah ditikam Suci ternyata masih baik-baik saja. Saya berasumsi bahwa kejadian ini adalah pada saat Suci tidak menyadari kalau dalam dirinya sebenarnya sudah bersemayam naga kutukan yang ternyata berbalik untuk melindungi dirinya dan memberinya kemampuan super, sehingga dia berhasil selamat dari luka tikaman tersebut. Keren ini. That's perfect. 9 tahun lalu tanggal 9 September. 9 tahun persis, 9 persembahan 9 naga. Ini nggak mungkin kebetulan sih. Berikutnya kita berkenalan dengan karakter yang diperankan oleh Bisma Mulia, yaitu Ben. Ben diceritakan sebagai salah satu mahasiswa tempat Suci berkuliah dan dia menjadi asisten dosen. Dia memperlihatkan sebuah petunjuk yang terdapat di handphonenya kepada Suci sambil menyebut tentang kejadian 9 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 bulan 9. Lalu menambahkan 9 persembahan 9 naga, yang menandakan bahwa sebenarnya terdapat siklus ritual yang mirip seperti ritual penumbalan yang diperlihatkan dalam teaser trailer sebelumnya, yang melibatkan 9 orang anak yang dijadikan sebagai sebuah persembahan untuk 9 naga, yang mana asumsi saya berarti kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 September. Sebelum kita berteori tentang hal tersebut, kita beralih dulu ke adegan setelahnya yang memperlihatkan wajah Suci yang penuh dengan cahaya panas dari dalam yang mengingatkan saya kepada Jean Grey yang dirasuki oleh Phoenix Force. Mungkin saja ini berarti naga yang bersemayam di dalam diri Suci sebenarnya berfungsi sama seperti bagaimana Phoenix Force merasuki tubuh Jean Grey yang kemudian menjadikannya sebagai Dark Phoenix dalam film X-Men. Dan kemudian di belakang lehernya akhirnya terdapat sebuah tanda yang menyerupai simbol kepala naga yang ujungnya terlihat membentuk shield yang berbentuk ujung tombak. Sebelumnya banyak teori yang beredar bahwa ini sebenarnya merupakan perwujudan dari salah satu naga dalam mitologi Tionghoa. Jadi, dalam kepercayaan Tiongkok, naga termasuk ke dalam 4 hewan yang membantu untuk melindungi langit dan bumi dari berbagai kekacauan. Dan juga dikatakan sebagai penjaga 4 penjuru mata angin yang mendapatkan penghormatan tertinggi. Itulah sebabnya naga selalu dijadikan sebagai lambang kekaisaran selama berabad-abad lamanya. Ada Tianglong yang memiliki tugas menarik kereta para dewa dan menjaga singgasana mereka sebagai naga langit. Kemudian
kemudian ada Shenlong yang merupakan naga yang memiliki tugas mengendalikan angin dan hujan, dan Shenlong juga diterapkan dalam franchise Dragon Ball. Kemudian ada Fukalong yang merupakan naga yang memiliki tugas menjaga harta karun dari alam dan temuan manusia. Lalu ada Dilong yang merupakan naga yang memiliki tugas memimpin semua sungai sebagai naga bumi. Kemudian ada Yinlong merupakan naga yang memiliki unsur paling tua di antara naga timur dan satu-satunya naga yang memiliki sayap. Lalu ada Qlong yang merupakan naga yang paling kuat di antara kesembilan naga Tiongkok. Lalu ada Panlong yang merupakan naga yang memiliki tugas menjaga dan mendiami danau timur sebagai naga air. Lalu ada Huanglong merupakan naga yang pernah muncul dari sungai Luo dan dipercaya menjadi sumber unsur penulisan huruf Mandarin pada Kekaisaran Fu. Dan ada Long Wan yang merupakan naga yang paling memiliki kuasa pada 4 lautan. Nah, logo naga yang terdapat di leher Suci ini dan juga di leher seorang anak yang menjadi wadahnya dalam ritual penumbalan sepertinya adalah naga Qlong yang merupakan naga paling kuat di antara 9 naga Tiongkok. Namun baru-baru ini Chelsea Islan menjelaskan bahwa naga yang ditampilkan dalam series Tira ini sebenarnya merupakan naga yang berasal dari mitologi Jawa. Naga dalam mitologi Jawa sebenarnya telah direka setidaknya sejak zaman Majapahit yang memiliki wujud seperti ular raksasa dan memang mirip seperti naga Tiongkok. Pada umumnya digambarkan mengenakan mahkota dan tanpa kaki. Naga Jawa ini biasanya digambarkan sebagai pelindung atau pengayom. Ini juga merupakan hal yang menarik karena dalam komik Tira yang bernama asli Susi sebenarnya merupakan seorang karakter yang memiliki keluarga berlatar belakang keturunan Tionghoa. Sementara dalam series ini sepertinya latar belakang keluarga Suci sepertinya bukan dari Tionghoa, atau bisa saja Suci ini merupakan blasteran Tionghoa dan Jawa karena di sepanjang trailer kita tidak pernah diperlihatkan ibunya yang mungkin saja keturunan Tionghoa. Dan kalau yang lu lihat itu ritual yang sama, pasti tanda yang sama akan muncul di belakang leher lu. Adegan berikutnya memperlihatkan tetesan darah yang mengambang ke atas, kemudian mengalami transisi untuk memperlihatkan adegan Blood Moon. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, ada mitos yang berkembang bahwa warna merah pada bulan yang hampir menyerupai warna darah pada saat terjadinya gerhana bulan disebabkan oleh naga yang haus darah, yang menandakan bahwa naga akan turun ke bumi untuk memangsa manusia. Tidak hanya itu, dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa kuno, dipercaya bahwa seekor naga telah menelan matahari dan bulan. Sehingga untuk mengusir sang naga tersebut, masyarakat di Cina kemudian membunyikan petasan atau dengan cara menggelar pertunjukan seni sampai bulan akhirnya kembali normal seperti semula. Jadi mungkin saja fenomena gerhana bulan Blood Moon adalah waktu yang pas untuk melakukan ritual yang dilakukan oleh karakter yang diperankan oleh Eggy Fedley yang kemudian akan diperlihatkan di adegan setelahnya. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu karakter apa sebenarnya yang dimainkan oleh Eggy Fedley. Dalam beberapa teori mengatakan bahwa Eggy Fedley kemungkinan akan memainkan karakter yang bernama Citrun, yang merupakan karakter antagonis yang pernah dihadapi oleh Tira dalam komik. Namun, akhirnya terungkap kalau Eggy Fedley akan memainkan karakter yang bernama Angkasa. Di sini juga terdengar suli suara yang juga sempat terdengar lengkap di teaser trailer sebelumnya dalam bahasa yang pengucapannya sangat aneh, yang mengingatkan saya terhadap bahasa Parseltongue di film Harry Potter. Akhirnya terungkap kalau ini merupakan bahasa fiksi yang ada di jagat sinema Bumi Langit. Bahasa ini namanya adalah Armeh Luh Irasami yang diceritakan sudah ada sebelum adanya peradaban dan bahasa manusia. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa manusia atau bahasa Indonesia, artinya adalah ibu kami yang terkurung atau terpenjara. Sepertinya ini merupakan referensi langsung untuk Dewi Api yang memang diceritakan dalam film Sri Asih kalau Dewi Api merupakan entitas jahat yang berusaha untuk dibangkitkan oleh Gazul dan komplotannya. Maka bisa jadi bahasa ini adalah bahasa yang pernah digunakan oleh Dewi Api di masa lalu sebelum peradaban dan bahasa manusia ditemukan. Bahasa ini diciptakan oleh Ian Adiwibowo yang merupakan salah satu penulis serial Tira dan aksaranya bisa kita temukan di tanda yang terdapat di lehernya Suci. Entah apa yang membawa Suci akhirnya tiba di lokasi ritual penumbalan tersebut, di mana Suci di sini mengenakan jaket yang diberikan oleh ayahnya pada saat masih kecil, yaitu jaket Asosiasi Stuntman Nusantara. Dan di sini terdapat 9 anak yang akhirnya dijadikan sebagai persembahan dengan Angkasa yang memimpin ritual tersebut. Yang paling menarik adalah bagaimana mereka menyajikan visual efek untuk menghadirkan sosok mistis naga yang mengelilingi ke-9 anak ini. Dan sepertinya setiap naga akan memilih satu orang anak yang akan dijadikan sebagai wadahnya. Bentuk dari entitas ini sendiri menggambarkan kalau entitas ini memang lebih dari satu, di mana wujud masing-masingnya terlihat berbeda-beda. Yang kita lihat dalam scene ini memang sekilas menyerupai kepala naga yang memiliki tangan yang panjang.
Sementara di salah satu scene setelahnya memperlihatkan wujud entitas yang lain yang justru menyerupai Leak Bali. Dalam mitologinya, Leak ini adalah jelmaan manusia yang menguasai sebuah ilmu yang bernama Aji Panggeleakan yang dapat mengubah wujudnya menjadi berbagai macam bentuk. Termasuk salah satu bentuk tersebut adalah binatang. Tergantung dari tingkat kesaktian level dalam ilmu tersebut. Salah satu entitas ini bahkan bersiap untuk memakan seorang anak sampai akhirnya dihentikan oleh Suci. Nah, adegan ini sebenarnya memaksa kita untuk berteori, tapi akan kita hubungkan dengan adegan setelahnya. Suci menyadari ada yang aneh dari dirinya. Dia juga tiba-tiba memiliki lambang naga di lehernya. Kemudian dia ternyata memiliki kekuatan yang terpendar cahaya dari tangannya. Dan di sini ini dia ditemani oleh Ben dan salah seorang anak yang sepertinya baru saja mereka selamatkan dari ritual yang dipimpin oleh angkasa. Suci juga terlihat tidak menyadari bahwa dia memiliki kekuatan pada saat menghajar salah satu anak buah yang mengejar dirinya setelah menyelamatkan 9 anak tersebut. Visualisasi tinjunya sendiri mengingatkan saya terhadap Iron Fist dari Marvel. Lalu adegan kemudian beralih memperlihatkan seorang wanita yang sedang dalam keadaan tengkurap, sementara di belakangnya ada sesosok entitas yang bersiap untuk mencaplok lehernya. Entahlah itu apakah mencaplok namanya atau menusuk atau menikam. Namun yang jelas entitas tersebut akhirnya masuk ke dalam raga sosok wanita tersebut melalui leher belakangnya. Dan kemungkinan sejak saat itulah lambang naga ini muncul di leher tersebut. Kemungkinan scene ini adalah adegan flashback di mana wanita tersebut adalah Suci yang masih dalam keadaan kecil. Dan mungkin memang ada misteri di masa kecil Suci yang membuatnya menjadi istimewa. Lalu kemudian beralih memperlihatkan adegan seorang anak yang sepertinya energinya sedang disedot atau diisap oleh entitas yang dikendalikan oleh angkasa. Dan kemudian dilanjutkan dengan adegan Suci mempelajari tentang ritual mistis yang menjadikan anak-anak sebagai tumbalnya. Di bagian atas, tulisan tersebut sepertinya menceritakan tentang penghilang rasa sakit, di mana Suci diketahui harus menanggung kutukan 9 naga yang mungkin saja di beberapa titik akan membuatnya merasa kesakitan, dan dia harus mencari cara untuk mengatasi hal tersebut yang tentu saja akan mengancam nyawanya. Dalam tulisan tersebut ada sebuah pertanyaan, apakah aku harus menjadi pecandu obat-obatan seumur hidup untuk menghilangkan rasa sakit yang muncul akibat dari kutukan 9 naga tersebut. Kemudian di sebelah bawahnya ada cara lain, yaitu cara menaklukkan naga dengan cara mengambil naga yang lain. Lalu di bagian bawahnya ada kekuatan yang tak tertandingikah, dan ternyata itu memiliki konsekuensi. Namun sepertinya buku ini kehilangan satu lembaran di sebelahnya, yang tentu saja juga akan menjadi sebuah kunci untuk Suci memahami misteri tersebut. Sementara itu di bagian sebelah kirinya kita bisa melihat sosok yang mirip seperti angkasa bersama dengan seorang anak, di mana sosok yang mirip seperti angkasa ini terlihat sedang menyedot energi dari anak tersebut, yang mana ini mungkin saja merupakan bagian dari ritual yang hendak dilakukan oleh angkasa di scene sebelumnya. Dari sinilah muncul sebuah teori yang sempat terpikirkan, yaitu jangan-jangan sosok angkasa sendiri sebenarnya memiliki entitas yang bekerja sama dan berasosiasi dengan dirinya, namun entitas tersebut mungkin saja bukan naga, namun merupakan entitas jahat yang mirip seperti setan atau iblis yang harus memangsa jiwa atau energi atau sukma dari anak-anak. Konsepnya mirip seperti Dweller in Darkness dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, atau dalam komik Marvel kita mengenal entitas yang bernama Soul Eater. Jadi kemungkinan angkasa sebenarnya membutuhkan energi dari anak-anak tersebut untuk digunakan membangkitkan sesuatu yang kita curigai adalah salah satu panglima Dewi Api. Sama halnya dengan yang terjadi dalam film Gundala, di mana Gazul berhasil membangkitkan Kiwi Lawuk yang dipercaya juga sebagai salah satu panglima Dewi Api. Jadi dalam ritual tersebut, angkasa berniat untuk menyedot energi dari anak-anak tersebut sehingga menyebabkan anak-anak tersebut salah satunya diantaranya bola matanya tiba-tiba berwarna putih, lalu kemudian dimangsa oleh entitas yang bekerja sama dengan dirinya. Nah, di sisi lain berdasarkan dari naskah yang dibaca oleh Suci, kemungkinan besar Suci sendiri juga memiliki entitas yang sebenarnya sedang bersemayam dalam dirinya, namun tidak pernah disadari oleh Suci. Lo tau nggak? Tadi malam ada 9 anak yang mau dibakar hidup-hidup. Apaan sih? Bohong ya? Serius gue. Di adegan berikutnya memperlihatkan Haikal yang sedang membaca sesuatu, yang mana ini menjadikan Haikal juga menjadi salah satu karakter yang patut untuk dicurigai apakah akan dimanfaatkan oleh angkasa untuk menghadapi Suci, meskipun Haikal adalah orang yang mengaudisi Suci untuk sebuah proyek film. Sementara di scene selanjutnya, Suci memberitahu Modi tentang kejadian yang dilihat semalam ketika dia menyelamatkan 9 anak yang berniat untuk dibakar, karena pada dasarnya dalam ritual tersebut angkasa tiba-tiba menyalakan api yang dianggap oleh Suci bahwa anak-anak
anak-anak tersebut akan dibakar. Dan akhirnya kita melihat penampakan dari angkasa yang sedang terbang dan mungkin sedang menghadapi Suci dalam adegan ini. Lalu muncul sebuah penampakan entitas yang sama sekali tidak mirip seperti naga, melainkan leak Bali. Dan sepertinya entitas inilah yang bertugas untuk menculik anak-anak dan menargetkan 9 orang anak untuk melaksanakan ritual pada saat Blood Moon terjadi. Ada lagi satu detail penting yang pertama kali ditemukan oleh admin Fear Gorgeous Malaysia yang bernama Alif dan juga sempat diposting oleh Jafar dari Nonton Dulu di Instagramnya, yang memperlihatkan salah satu bentuk dari entitas yang berniat untuk menangkap anak-anak yang mirip seperti leak Bali. Rupanya entitas ini juga sekilas sempat diperlihatkan dalam kitab Jaga Bumi dalam film Sri Asih, dan memang wujudnya sangat mirip. Ini kemudian memunculkan sebuah asumsi bahwa jangan-jangan entitas ini memang sangat terkait dengan Dewi Api. Kejadian ini disaksikan oleh Ben, dan itulah alasannya kenapa Ben akhirnya memberitahu Suci sebelumnya tentang misteri hilangnya anak-anak yang kemudian dihubungkan dengan angka 9. Artinya, Suci bisa berada dalam posisi menyelamatkan 9 anak tersebut dari ritual adalah berkat informasi dan bantuan dari Ben. Masalahnya, Ben mengetahui banyak hal tentang ritual tersebut. Kalau misalnya film ini akan menerapkan plot twist, maka Ben bisa saja menjadi karakter yang patut untuk dicurigai. Apalagi di scene akhir dari trailer ini memperlihatkan Suci sedang bertarung melawan seseorang yang sekilas dari jauh terlihat mirip seperti Ben. Apakah Ben adalah sosok jahat atau jangan-jangan Ben juga sebenarnya dipengaruhi oleh entitas jahat yang membuatnya harus berbalik untuk melawan Suci? Kau harus cari si pengganggu ritual. Dia harus mati, atau kita semua yang akan mati. Lalu ada karakter yang dimainkan oleh Volan Humonggio, yang mana dia sepertinya terlihat menjadi pemimpin sekelompok geng yang mengejar Suci, dan dia terlihat marah karena anak buahnya selalu gagal untuk menangkap dan membunuh Suci. Masih belum jelas apakah karakter yang dimainkan oleh Volan Humonggio ini ada hubungannya dengan karakter yang dimainkan oleh Egy Fedli, yaitu Angkasa, atau jangan-jangan ini merupakan salah satu plot point lain yang melibatkan karakter Volan Humonggio ini dengan ayah Suci atau mungkin dengan Suci sendiri. Tapi yang menarik adalah karakter ini di mejanya terlihat memiliki ornamen-ornamen yang berbentuk naga. Dalam salah satu adegan di trailer First Look Tira tahun lalu, ada penampakan di bola mata Suci yang memperlihatkan sekelompok orang yang jumlahnya ada 9. Beberapa di antaranya bisa kita identifikasi. Yang di bagian paling depan kemungkinan besar adalah Angkasa, kemudian di sebelah kirinya adalah karakter yang dimainkan oleh Volan. Sementara di sebelah kirinya adalah karakter yang dimainkan oleh Ibu Sari Kuswoyo. Dalam trailer First Look sendiri, karakter yang diperankan oleh Sari Kuswoyo juga diperlihatkan, meskipun tidak diperlihatkan di official trailer ini. Ini membawa kita kepada sebuah asumsi bahwa jangan-jangan ini merupakan kelompok antagonis yang akan dihadapi oleh Suci, dan mereka berniat untuk membangkitkan salah satu panglima Dewi Api. Menariknya, jumlah mereka ada 9, yang mungkin memang sangat terkait juga dengan 9 naga. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa di meja dari karakter yang dimainkan oleh Volan ini memiliki ornamen naga. Mungkin saja nama kelompok mereka adalah 9 naga, yang juga mengingatkan saya terhadap kelompok pengusaha bisnis di era Orde Baru. Kalau kamu udah punya hati yang besar, berapa kali pun kamu jatuh, pasti kamu bisa bangun lagi. Lo sekarang naga. Sejumlah adegan cepat yang memperlihatkan Suci menghadapi segerombolan orang. Salah satu di antara adegan tersebut memperlihatkan Suci menggunakan jubah dengan penutup kepala dan dia menggunakan penutup wajah untuk menyamarkan identitasnya. Sepertinya dia akan bertindak sebagai vigilante. Lalu kemudian adegan memperlihatkan Suci bersama dengan ayahnya yang kini sudah dalam keadaan tua dan duduk di kursi roda. Sepertinya ini adalah sebuah momen perpisahan ketika ayahnya mungkin akan kembali ke kampung. Lalu adegan singkat yang memperlihatkan Suci dengan riasan di matanya yang mirip seperti Bruce Wayne dalam film The Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson. Sementara di belakangnya muncul sinaran cahaya yang mungkin saja bagian dari kutukan 9 naga yang dia rasakan yang akan membuatnya merasa tersiksa. Lalu berpindah ke adegan yang memperlihatkan Haikal dan Maudie terlibat hubungan mesra, sementara di sisi lain juga melibatkan hubungan kedekatan antara Suci dan juga Ben. Lalu kemudian adegan yang berikutnya memperlihatkan Suci yang sepertinya melihat cermin, dan dari cermin tersebut dia melihat sebuah tangan yang jari-jarinya berjumlah
berjumlah 4 juga ada di sisi sebelah kanannya, di mana entitas ini sepertinya berniat untuk mendekap Suci. Atau jangan-jangan justru pada saat ini Suci melihat entitas naga yang sebenarnya bisa dia summon seperti yang terjadi dalam komik. Menariknya, di ending dari trailer ini memperdengarkan sebuah suli suara yang saya percaya itu dari Modi yang mengatakan kepada Suci bahwa lo sekarang naga, yang artinya kemungkinan besar Suci di satu titik di akhir dari trailer ini akhirnya berhasil mengatasi kutukan 9 naga dan bahkan berhasil memanfaatkan kekuatan naga tersebut untuk dirinya sendiri. Dan kemudian trailer ditutup dengan Suci terlibat pertarungan melawan sosok yang tadi kita curigai sebagai Ben, yang mungkin dalam kondisi pengaruh dari entitas jahat yang membuat Ben berbalik melawan Suci. Satu hal yang mungkin kurang dari trailer ini adalah kita tidak melihat Suci menggunakan kostumnya sebagai Tira. Seperti yang kita teorikan di awal tadi, kemungkinan besar nama Tira sendiri terinspirasi dari salah satu karakter yang pernah dimainkan oleh Widya dalam salah satu filmnya, dan bahkan kostumnya pun juga terlihat akan terinspirasi dari karakter tersebut dalam film. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, dari mana dia mendapatkan semua sumber daya yang harusnya dia punya, karena melalui trailer ini kita tidak diperlihatkan sama sekali tentang kehidupan Tira yang dalam komik sebenarnya dia adalah anak orang kaya. Dalam first look trailer yang dirilis tahun lalu, kita diperlihatkan kepada sebuah adegan di mana Suci sedang melihat ke sebuah etalase yang di dalamnya terdapat sebuah kostum yang akan dia pakai, yang mana ini adalah kostum yang sangat komik akurat yang dipakai oleh Tira dengan sejumlah senjata api di bagian sampingnya. Kemungkinan besar di ending dari series ini akan memperlihatkan Suci mengenakan kostum tersebut, dan inilah yang akan menjadi jembatan yang sempurna untuk series ini menuju ke film Godam dan Tira nanti. Sedikit tambahan detail, dalam salah satu scene pada saat tim behind the scene film memperlihatkan adegan yang baru saja di take atau diambil gambarnya, di bagian belakang kita melihat sesosok karakter yang sangat mirip seperti Chico Kurniawan. Detail ini kita dapatkan dari live breakdown yang kita gelar di malam sebelumnya. Dan apakah dia adalah karakter dari Chico Kurniawan dan dia akan berperan sebagai siapa di Bumi Langit, masih perlu kita cari tahu lebih jauh lagi. Nah, itu dia breakdown trailer Tira yang akan segera tayang di Disney Plus Hotstar. Kalau ada teori-teori lain yang mungkin kalian terpikirkan dan detail-detail lainnya yang mungkin tidak kita bahas di video trailer breakdown kita kali ini, jangan suka tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.